4 hari jelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di Tol Cikampek mulai menunjukkan kepadatan di sejumlah ruas. Sejumlah langkah antisipasi untuk mengurai kemacetan telah disiapkan pihak kepolisian. Dan pada Kamis pagi, arus kendaraan dari arah Jakarta terpantau padat merayap di kilometer 56 Tol Cikampek. Selain karena adanya peningkatan jumlah kendaraan menuju arah Trans Jawa, kemacetan ini terjadi lantaran banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke rest area di kilometer 57. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit di rest area KM 57 pada Rabu siang menyatakan jika jumlah kendaraan di ruas tol Cikampek arah timur sudah mencapai lebih dari 5.500 unit per jam, maka kepolisian akan menerapkan rekayasa kontraflow mulai dari kilometer 40 sampai kilometer 70 tol Cikampek. Sementara jika jumlahnya sudah lebih dari 7.000 kendaraan, maka sistem one way atau satu arah akan diaktifkan dari kilometer 47 sampai gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas di tol Cikampek sudah tergabung koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di rest area kilometer 57. Selamat siang Dika, bagaimana pantauan arus lalu lintas jika tadi dikatakan bahwa agak sedikit padat, apakah pagi atau saat ini sudah mulai terurai kepadatannya? Ya, selamat siang Alfian. Siang hari ini memang situasi arus lalu lintas sudah mulai sedikit lebih mencair jika dibandingkan dengan pagi hari tadi yang terjadi kepadatan di beberapa ruas jalan tol Cikampek seperti di kilometer 48 yang merupakan titik temu kendaraan dari arah MBZ dan juga kendaraan yang melintas di jalur bawahnya. Dan kemudian juga di kilometer 57 juga yang merupakan akses masuk ke rest area tempat saya melaporkan saat ini juga tempat terjadi kepadatan arus lalu lintas. Begitu pula di dalam rest area pun juga cukup padat saat ini oleh kendaraan yang memarkirkan kendaraannya untuk beristirahat, apalagi satu jam lagi atau 1 jam ke depan sudah memasuki waktu beribadah ya. Nah, tetapi di sini saya juga ingin menceritakan kepada Anda bahwa yang mudik ke kampung halaman dari wilayah Jabodetabek ini bukan hanya mereka yang menggunakan kendaraan pribadi saja, tetapi ada beragam cara untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan handai tolan di kampung halaman. Salah satunya dengan cara mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan oleh sejumlah pihak nih. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang di dalam bus yang mengangkut para pemudik di tempat ini ya. Wah, ini adalah pemudik yang akan menuju kemana Pak? Ke jalurnya ini menuju ke Pekalongan. Menuju ke Pangalongan. Oh, sebentar Iya. Pak, sebelumnya Pak, namanya siapa Pak? Saya dengan nama Yogi Alipasa. Oke, Pak, ini kan mudik gratis, kenapa memilih mudik dengan menggunakan armada seperti ini Pak? Menggunakan armada bis ini soalnya ini udah setiap tahun ya kalau dari PLN setahu saya mengadakan mudik gratis ini. Dan alhamdulillah membantu buat perekonomian kami gitu Pak. Jadi dengan perjalanan kita ke Pekalongan itu kita nggak mengeluarkan biaya Pak. Jadi lebih hemat ya Lebih Pak? hemat untuk biayanya dan juga kita insya Allah lebih lancar perjalanannya. Ini ikut dengan siapa aja Pak? Ini saling mengenal atau bagaimana Pak? Kalau kita dari satu kerjaan ada dan juga dari banyak dari umum Pak. Kan Oh, memang mudik ini diprioritaskan buat umum juga. oke. Bapak ini berangkat dengan siapa saja, dengan keluarga kah? Oh dengan keluarga, ada istri, anak, hampir semua pun peserta mudik di belakang pun dengan keluarganya masing-masing Pak. Wah, ini menarik, ini Bapak bawa anaknya ya Pak, masih kecil Iya ya? ada ini anak saya nih, Pak. Ini istri saya. Coba Ade lihat sini Ade. Aska berdiri dulu. Nah ini anak saya lagi. Pak, Lagi ini kan saum, lagi saum. mudik membawa anak-anak itu juga kadang-kadang menjadi pekerjaan rumah ya Pak ya. Apa aja yang Betul. dipersiapkan agar selama perjalanan ke Pekalongan itu anaknya anteng gitu Pak? Alhamdulillah sih kalau anak kecil kita harus diprioritaskan itu adalah satu obat-obatan. Nah, karena biasa kan kalau anak kecil ada aja gejalanya seperti masuk angin dan juga makanan. Apa yang lebih kecil kalau bisa mainan dibawa itu biar lebih anteng dalam kendaraan itu untuk selama dalam mudik seperti itu Pak. Oke. Pak, ini nanti pulangnya ketika harus balik ikut mudik gratis lagi atau bagaimana Pak? Oh nggak ada, ini hanya untuk pemberangkatan aja. Oke. Iya. Jadi lumayan sangat membantu ya Pak Membantu ya? buat di perekonomian Pak. Kita jadi bisa apa tadinya kita ngeluarin uang buat berangkat, kita nggak ngeluarin uang buat berangkatnya Pak. Jadi hanya untuk pulang aja kita nyiapinnya. Oke Bapak, semoga selamat sampai ke Pekalongan dan Iya. berkumpul lagi dengan keluarga di kampung halaman Amin ya ya Pak ya? rabbal alamin. Oke, mohon maaf lahir dan batin Ya, Bapak. bersama-sama. Ya, Wah, terima iya, kasih. sama-sama. Itu tadi Alfian perbincangan saya dengan salah satu pemudik gratis ya yang menggunakan armada bersama dengan menggunakan bus seperti ini menuju ke Pekalongan. Ini menjadi salah satu opsi yang tadi seperti yang dikatakan oleh narasumber saya adalah opsi yang sangat amat hemat untuk dilakukan ketika mudik karena bagaimanapun
pos pengeluaran ketika mudik itu yang paling besar adalah ongkos transportasinya, baik untuk misalkan membeli bahan bakar ataupun juga untuk membeli perbekalan di jalan. Dan dengan adanya program mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak perusahaan, oleh kementerian, oleh pemerintah dan sejumlah kalangan ini memang dirasakan sangat amat membantu bagi perekonomian masyarakat, apalagi di situasi saat ini mereka tetap bisa berlebaran bersama keluarga di kampung halaman dengan cara yang lebih hemat. Kembali ke Anda, Alfian. Baik, terima kasih Mahardika Utama melaporkan langsung dari rest area di kawasan Cikampek, Jakarta, di kawasan Cikampek, Jawa Barat. Dan kita akan masih menantikan laporan Anda selanjutnya.